Halo, kami dari kelompok 2 UI UX Design akan meredesain tampilan website Pasar Polis Employee Benefit. Redesain ini merupakan bagian dari program Digital Talent Pro A yang mana diselenggarakan oleh Kominfo bekerjasama dengan Skillful dan Pasar Polis Employee Benefit. Kelompok 2 terdiri dari Bayun Kurniawan, Muhammad Arif Muzaki, Mario Caniago, dan saya sendiri, Ratna Yunitasari. Jalan yang diberikan kepada kami adalah tampilan website Pasar Polis yang melalui challenge ini kami mengharapkan dapat membantu user lebih paham mengenai layanan dan produk dari Pasar Polis serta lebih memahami perbedaan antar Pasar Polis dengan platform yang lain. Kemudian kami juga membuat fitur agar user lebih mudah menghubungi CS Pasar Polis jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang produk dan layanan Pasar Polis. Dan yang ketiga adalah menambahkan fitur tentang gambaran mengenai Pasar Polis dan layanannya. Dalam mendesain website Pasar Polis ini, kami menggunakan pendekatan design thinking, di mana kami melakukan empathize pain point dan setiap kebutuhan user, dan membuat how we untuk memberikan solusi dan kebutuhan tersebut. Dan akhirnya kami membuat prioritization ide untuk memfokuskan ide pada tahapkan landing page yang lebih inovatif, menambahkan fitur CS, integrafis, kelebihan Pasar Polis, dan membuat form yang dapat menawarkan lebih ringkas. Berdasarkan prioritas ide yang disampaikan sebelumnya, dibuat user flow bagaimana mendapatkan penawaran Pasar Polis Employee Benefit sebagai berikut. Yang pertama, user melakukan observasi pada landing page. Kemudian, user memilih form dan mengisikan data untuk meminta penawaran dari Pasar Polis Employee Benefit. Kemudian yang ketiga, setelah user mengisi data dengan lengkap, sistem secara otomatis akan mengirimkan penawaran melalui email yang telah diisikan pada form sebelumnya. Apabila user tertarik dengan penawaran yang disampaikan, selanjutnya user akan menghubungi customer service Pasar Polis Employee Benefit. Langkah selanjutnya, user akan mengisi form pembelian paket polis pada website. Dan yang keenam, setelah user mengkonfirmasi penawaran, customer service akan menghubungi user sebagai calon customer Pasar Polis. Next, berdasarkan user flow yang dibuat sebelumnya, tim kelompok 2 membuat beberapa desain wireframe. Buat diantaranya adalah wireframe beranda, dan yang kedua adalah wireframe form pendaftaran polis. Berapa daftar informasi yang kami gunakan dalam membuat wireframe diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah header. Header ini terdiri dari logo, menu produk, halaman about, hubungi kami, dan login. Kemudian informasi selanjutnya adalah form permintaan penawaran. Kemudian informasi singkat tentang Pasar Polis Employee Benefit, kemudian jenis paket asuransi yang ditawarkan, testimoni pelanggan, dan footer. Selanjutnya kita akan membahas yaitu prototype. Tahap desain high fidelity-nya, kami membuat prototype sesuai dengan wireframe sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Mas Jaki. Namun ada beberapa perubahan di tahap prototype ini. Yang pertama, kita tidak memasukkan fitur form di halaman landing page karena setelah kita buat ternyata adanya kolom-kolom form di depan membuat area landing page ini kurang bersih, jadi kurang enak untuk dipandang. Jadi kita membuat inovasi di mana tampilan form dihilangkan, tapi kita mau membuatkan fitur animasi poin-poin dari kelebihan Pasar Polis itu sendiri di tahap landing page ini, seperti harga idaman, lalu fitur yang lengkap, pelayanan maksimal. Lalu selanjutnya kita juga di landing page ini membuat paket polis. Jadi animasinya itu ketika user mengklik paket polis akan turun ke bawah, jadi langsung scroll ke bawah, jadi nggak memunculkan page yang baru karena memungkinkan adanya loading lagi gitu. Jadi kita hanya membuatkan fitur navbarnya ini dengan animasi turun ke bawah. Kemudian pilihan paket polis, kami membuat fitur icon setiap paket yang disediakan oleh Pasar Polis dan juga memberikan penegasan warna setiap paket untuk memunculkan identitas dari setiap paket seperti warna orange muda untuk paket light, lalu ada super yang warnanya ungu, kemudian ada ultra yang warnanya orange tua. Kami nggak banyak berubah dalam tampilan paket karena kami rasa bahwa desain yang sudah disediakan Pasar Polis sudah cukup baik. Kami hanya merapikan agar lebih
menarik dengan adanya banyak warna. Jadi nggak membuat user merasa bosan. Berikut untuk tampilan detail untuk paketnya. Lalu yang kedua adalah fitur produk kami. Di sini kami juga membuat inovasi kliknya itu menggunakan scroll juga. Jadi sesuai dengan prioritas ide yang kita buat, kita membuat inovasi infografis kelebihan pasar polis. Kami memasukkan ini karena sebagai nilai kelebihan dari pasar polis dengan produk pesaing. Selanjutnya, kita membuat inovasi dalam satu tampilan, ada dua pilihan produk pasar polis. Yang pertama, HR Portal dan Employee Benefit-nya dalam tampilan satu view. Jadi kalau desain sebelumnya adalah view-nya harus kita scroll, tapi inovasi yang kita buat adalah dalam satu view, jadi user bisa membandingkan antara HR Portal dengan Employee Benefit apa aja gitu. Dan juga lebih jelas bahwa produk dari pasar polis Employee Benefit adalah dua produk ini, untuk HR dan untuk karyawan. Selanjutnya, ketika user melakukan dapatkan penawaran, ketika diklik akan ada mini form, di mana form ini user akan mengisi form nama lengkap, perusahaan, nomor telepon, dan juga emailnya, lalu jumlah karyawannya, dan kemudian user akan mendapatkan penawaran di kode OTP. Selanjutnya, user akan mendapatkan email yang isi penawaran dari CS Pasar Polis. Kenapa kami menggunakan ide seperti mini form ini adalah untuk mendapatkan database user sebelum dia mengisi form yang penuh, yang lengkap, yang ada harga paket Pasar Polisnya. Lalu selanjutnya setelah user mendapatkan email, bila user setuju, akan lanjut ke tahap kedua, yaitu user melakukan pelengkapan data bisnisnya. Itu sama juga mengisi data lengkap, jumlah karyawannya, lalu isi paket, lalu jumlah ada harganya, lalu ketika konfirmasi penawaran akan memberikan KTP lagi melalui email, dan selanjutnya proses selesai pendaftarannya. Selanjutnya Mas Bayun. Saya lanjutkan. Pada tahapan selanjutnya adalah testing. Narasumber kami di sini adalah Ibu Enda Widyastuti, seorang staf HRD di PT Sukses Indo Group Jakarta, dan beliau berumur 27 tahun. Nah, berdasarkan hasil in-depth interview kami yang kami lakukan bersama dengan narasumber dan tim kami mendapatkan beberapa poin penting yang beliau sampaikan kepada kami. Yang pertama, dari segi tampilan desain, hasil redesign website kami ini cukup bagus, hanya saja fitur produk yang kami tampilkan kurang detail. Yang kedua, narasumber mengapresiasi mode pop-up kami, mode pop-up form penawaran, hanya saja untuk pilihan karyawan, rex-nya kurang diperbesar atau perlu ditambah lagi menurut beliau. Yang ketiga, tampilan form pendaftaran paket asuransi sudah baik menurut beliau, dan hanya saja membingungkan saat ketentuan terkait jumlah karyawan yang bisa dimasukkan ke dalam asuransi tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, terkait kode OTP. Jadi saran dari beliau, lebih baik kode OTP itu dikirim melalui email, bukan melalui nomor handphone. Karena awal kami pembuatan prototipe tadi, kami awalnya mengirim kode OTP itu melalui handphone. Dari beliau sendiri sarankan untuk melalui email untuk menjaga privasi dari konsumennya nanti. Next, Mas. Yang terakhir, kesimpulan dari kami dalam pelatihan ini banyak sekali yang kami dapatkan. Ya, salah satunya adalah kami sadar bahwa pembuatan desain UI UX ini ternyata tidak hanya berfokus pada tampilan saja gitu. Jadi kami sadar bahwa ternyata setelah kami belajar dari sini, kami perlu merasakan dan mengetahui kebutuhan pengguna melalui tahap empathize sampai yang terakhir adalah tahap testing, agar desain yang kami buat itu sesuai dan berfungsi secara efektif, efisien, dan tepat guna sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Lalu pada tahap akhir testing kami tadi, kami merasakan bahwa ternyata ide-ide yang kami buat, yang awalnya sempurna menurut kami, ternyata setelah kami testing kepada narasumber, ternyata banyak kekurangan gitu ya, dan itu belum pernah terfikirkan oleh kami. Itu pentingnya bahwa setiap produk yang sudah dibuat harus dilayak uji untuk kelanjutannya nanti, sampai produk tersebut berguna, efektif, dan efisien sebelum sampai ke konsumen nantinya. Itu mungkin dari kami. Next, Mas Mario. Kami dari kelompok 2, UI UX Skillful DTS, mengucapkan terima kasih kepada tim Skillful, terutama kepada Kak Target sebagai mentor yang telah membimbing kami sampai saat ini. Semoga hasil yang kami sampaikan, hasil yang kami buat sampai saat ini tidak mengecewakan beliau. Terima kasih. Oke.